Saya adalah Ignaz Semmelweis. Saya lahir pada tanggal 1 Juli 1818 di Taban, Budapest, Hongaria. Orang tua saya bernama Joseph Semmelweis dan Teresia Muller. Saya seorang dokter yang dulu diabaikan oleh dunia medis, meskipun saya tahu saya telah menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Cerita bermula saat saya tiba di Rumah Sakit Umum Wina pada tahun 1846. Saya bisa mencium bau kematian di rumah sakit ini. Setiap hari, ibu-ibu yang baru melahirkan menangis dalam kesakitan, demam tinggi melahap tubuh mereka. Mereka terjangkit demam puerperal, sebuah infeksi yang kejam, yang membunuh begitu banyak orang tanpa ampun, dan dalam hitungan hari, mereka pergi, meninggalkan bayi yang seharusnya mereka dekap. Saya mencari jawabannya di tumpukan mayat yang terbujur kaku di ruang otopsi. Dan di sanalah saya menemukan kebenaran yang begitu sederhana tetapi mematikan. Para dokter sering berkeliling, mengotopsi mayat, lalu tanpa mencuci tangan mereka, langsung menangani pasien yang sedang melahirkan. Mereka membawa kuman yang sangat berbahaya dari mayat-mayat itu dan menularkannya pada ibu-ibu yang sedang melahirkan. Saya berlari ke ruang perawatan, mengubah segalanya. Saya memaksa setiap dokter mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum menyentuh pasien. Mereka mencibir, mereka menggerutu, tapi saya tak peduli. Ia membuktikannya. Dalam beberapa bulan, angka kematian di bangsal yang ia awasi turun drastis, dari 18% menjadi kurang dari 2%. Semestinya ia dielu-elukan. Tapi yang ia dapatkan justru cemoohan. Omong kosong, teriak mereka. Tangan dokter tidak kotor. Mereka mencemooh saya, mereka tertawa. Saya, yang menyelamatkan nyawa, justru dianggap gila. Saya kehilangan pekerjaan, dijauhi, dihina di hadapan murid-murid saya sendiri. Saya menulis surat, berteriak kepada dunia bahwa mereka harus percaya kepada saya. Tapi semakin saya berusaha, semakin saya dianggap hilang akal. Saya menyaksikan lebih banyak wanita mati karena kebodohan kolega-kolega saya. Saya meronta dalam keputusasaan. Lalu, mereka menjebak saya. Pada tahun 1865 saya dilempar ke rumah sakit jiwa, dikurung seperti binatang. Saya dipukuli oleh para penjaga hingga tangan saya luka parah. Ironisnya, luka itu terinfeksi, dan saya tahu saya akan mati karena penyakit yang selama ini ingin saya cegah. Tahun-tahun berlalu, dan saat dunia mulai menerima teori kuman dan mikroba, barulah mereka menyadari bahwa apa yang saya perjuangkan itu benar. Namun sayang, saya tidak lagi ada untuk merasakannya. Mereka menerima kebenaran saya hanya setelah saya pergi, setelah saya mati dalam kesepian.